Halo Smart Investor, selamat datang di Market Outlook Mingguan Finsbury. Ini adalah pekan ketiga April 2006, 13 hingga 17 April. Ada dua perkembangan besar yang terjadi akhir pekan ini dan langsung menggerakkan pasar saat dibuka hari ini. Pertama, perundingan damai Amerika-Iran yang berlangsung di Islamabad pada Sabtu dan Minggu gagal mencapai kesepakatan. Iran menolak memberikan komitmen untuk menghentikan pengembangan nuklir. Kemudian yang kedua, sebagai respon, Presiden Trump mengumumkan blokade Angkatan Laut Amerika terhadap seluruh kapal yang keluar masuk pelabuhan Iran di Selat Hormuz efektif sejak Senin 13 April pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dampak langsungnya ke pasar, minyak Brent melonjak lebih dari 7%, mendekati $103 per barrel, dan emas justru turun. Mengapa emas turun di tengah eskalasi geopolitik? Kita akan bedah ini sebentar lagi. Di tengah sentimen geopolitik yang kembali memanas, pekan ini kalender ekonomi terkonsentrasi di 2 hari, yaitu Selasa dan Kamis. Event pertama yang wajib dipantau, Selasa 14 April pukul 19.30 WIB, yaitu Producer Price Index Amerika Serikat untuk bulan Maret. PPI adalah indikator harga di tingkat produsen, sinyal awal sebelum inflasi sampai ke konsumen. Konteksnya penting, PPI Februari sudah naik 0,7% secara bulanan dan 3,4% secara tahunan, tertinggi dalam 1 tahun terakhir. Relevansi PPI pekan ini menjadi jauh lebih kritis karena blokade Hormuz berpotensi mendorong harga energi naik lebih jauh. Jika PPI Maret kembali tinggi, maka pasar akan semakin mempertegas narasi higher and for longer dari The Fed, yang berpotensi memperkuat dolar lebih lanjut dan memberikan tekanan tambahan pada emas. Beralih kepada hari Kamis, tanggal 16 April, ini adalah hari terpadat pekan ini. Pada pukul 08.30 WIB, data tenaga kerja Australia. Employment change dan unemployment rate, data ini sering memberikan pergerakan tajam pada pasangan mata uang Aussie. Kemudian pada pukul 09.00 WIB, yaitu data GDP kuartal pertama Tiongkok, beserta Industrial Production Maret. Sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia, data pertumbuhan Tiongkok berdampak langsung pada mata uang komoditas seperti Aussie dan juga New Zealand, serta pada permintaan energi dan logam global. Proyeksi konsensus produk diproyeksikan di kisaran 4,6% hingga 5% secara tahunan, dengan industrial production diperkirakan tumbuh menjadi 5,5%. Data yang lebih kuat dari perkiraan dapat mendukung sentimen risk on secara global. Dan terakhir, pada pukul 19.30 WIB, yaitu data CPI Kanada untuk bulan Maret. Pantau data ini untuk pergerakan pada pasangan USD Kanada. Satu catatan tambahan, IMF Spring Meetings berlangsung sepanjang minggu ini. Pernyataan dari pejabat IMF terkait proyeksi pertumbuhan global berpotensi memicu flash news yang menggerakkan pasar secara tiba-tiba. Kita beralih sebentar ke pasar forex. Pasangan yang layak dicermati pekan ini yaitu GBP USD. GBP USD saat ini diperdagangkan di kisaran 1.3458. Sterling mendapat dukungan dari dua faktor. Pertama adalah Bank of England mempertahankan suku bunga di level 3,75% pada rapat Maret dengan inflasi Inggris yang masih elevated. Pasar kini mempricing kemungkinan setidaknya satu kenaikan suku bunga BOE di penghujung tahun 2026. Kemudian yang kedua, pekan ini terdapat rilis data GDP Inggris. Forecast menunjukkan pertumbuhan yang stagnan, namun setiap kejutan positif berpotensi memperkuat sterling secara signifikan. Kemudian level yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah support di kisaran 1.3300 hingga 1.3400. Area ini menjadi pijakan utama jika USD menguat pasca PPI Selasa. Kemudian level resisten di kisaran 1.3500 hingga 1.3600.
zona ini yang harus ditembus untuk mengkonfirmasi momentum bullish lanjutan sterling. Bias GBP USD pekan ini netral dengan kecenderungan mengikuti arah dolar pasca rilis PPI Selasa malam. Sekarang kita masuk ke analisa teknikal. Fokus utama pekan ini adalah gold ya. Memasuki pekan ini emas berada di kisaran 4.700 hingga 4.720 dolar per troy ounce. Sebelum masuk ke level teknikal, penting untuk memahami mengapa emas justru turun di tengah eskalasi geopolitik pagi ini. Ini yang terjadi, blokade Hormuz mendorong harga minyak naik tajam. Minyak naik berarti inflasi naik. Inflasi naik berarti The Fed akan menunda pemangkasan suku bunga. Penundaan rate cut berarti dolar menguat. Dolar menguat memberikan tekanan pada emas. Inilah yang disebut red channel. Dan hari ini, faktor ini lebih dominan dari permintaan safe haven. Hasilnya, emas gap down saat market buka sempat menyentuh kisaran 4.607 dolar per troy ounce sebelum melakukan recovery parsial. Harga saat ini berada di kisaran 4.700 hingga 4.720 dolar per troy ounce dengan struktur yang masih dalam tekanan. Level-level kritis yang perlu dicermati untuk pekan ini dari sisi resisten, target pertama berada di 4.833 dolar per troy ounce. Zona ini menjadi ujian utama bagi kelanjutan momentum bullish. Jika berhasil ditembus dan dipertahankan, maka target berikutnya membuka potensi menuju zona 4.993 dolar per troy ounce. Dari sisi support pertama yang perlu dipertahankan berada di kisaran 4.700 dolar per troy ounce. Zona psikologis yang penting yang sudah diuji dalam gap down pagi ini. Support lebih dalam berada di kisaran 4.607 dolar per troy ounce dan ini adalah low gap yang terbentuk pagi ini. Penutupan di bawah level ini membuka potensi tekanan yang lebih dalam. Dua skenario pekan ini, yang pertama adalah skenario bullish. Harga bertahan dan konsolidasi di atas 4.700 dolar per troy ounce. PPI Selasa keluar moderat, GDP Tiongkok sesuai atau di atas ekspektasi, emas berpotensi recovery menuju 4.750 dolar per troy ounce, kemudian ke 4.833 dolar per troy ounce. Kemudian skenario bearish, harga gagal bertahan di atas 4.700 dolar per troy ounce, PPI Selasa keluar lebih tinggi dari perkiraan. Dolar menguat, emas berpotensi retest low gap di area 4.607 dolar per troy ounce atau lebih dalam lagi. Bias Finsbury untuk pekan ini netral, tunggu konfirmasi setelah gap down pagi ini. Dan kunci utamanya adalah apakah harga mampu menutup hari ini di atas 4.700 atau tidak. Itu yang menentukan arah paruh pertama pekan ini. Itulah market outlook mingguan Finsbury untuk pekan 13 hingga 17 April 2026. 4 hal yang perlu Anda tandai pekan ini. Yang pertama, setiap saat perkembangan blokade Hormuz. Ini variabel paling tidak terduga pekan ini. Setiap pernyataan dari Washington ataupun juga Teheran berpotensi menggerakkan minyak dan emas secara tiba-tiba. Kemudian Selasa malam, PPI Amerika pukul 19.30 WIB. Dengan tekanan energi yang sudah tinggi, angka PPI yang panas bisa memperpanjang tekanan pada emas. Kemudian berikutnya Kamis pagi, GDP Tiongkok dan employment Australia, juga data pertumbuhan Cina menjadi penentu sentimen risk on global. Berikutnya sepanjang minggu, IMF Spring Meetings, waspadai pernyataan dari pejabat IMF terkait dampak Hormuz terhadap ekonomi global. Untuk Anda yang ingin memvalidasi analisa ini dengan artificial intelligence, silahkan kunjungi website kami Signal AI Pro dari finsbury.com. Pastikan Anda sudah berlangganan agar tidak melewatkan midweek kami di pertengahan pekan ini. Selamat bertrading dan selalu utamakan manajemen risiko. Salam profit.